Terbongkar kasus Bank BRI diterbangkan. Video kali ini kita akan mengungkap mengapa kok saham BBRI ini tuh diterbangkan, dan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari saham BBRI ini ya. Dan topik kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini ya. Oke, kita dapatkan sumber informasi BBRI hari ini diterbangkan itu dari Bisnis Indonesia, bahwa strategi JP Morgan saat saham Bank BCA dan BRI naik serta dorong IHSG. Nah, kita akan ungkap ya mengenai topik kali ini. Itu ada beberapa poin yang bikin kalian penasaran. Kita akan ungkap siapa yang menerbangkan saham BBRI ini, dan kira-kira kapan saham BBRI ini itu terbang lagi Pak Firman, dan seperti apa strategi ke depan di saham BBRI ini. Simak video kali ini baik-baik agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Dan hari ini tanggal 12 Agustus jam 10 malam ya, yang sudah kalian tunggu-tunggu, Pak Firman akhirnya kembali lagi ya, yang mengungkap mengenai kenapa sih kok saham BBRI itu sesuai dengan prediksi Pak Firman. Nah, di konten kami sebelumnya ya, itu kita sudah mengungkap ya ini nih. Nah, ini. Nah, di sini pas waktu itu video kami yang terakhir ya. Jadi kita nggak usah takut mengenai dari saham BBRI nantinya bakalan diterbangkan kok ya, seperti itu. Dan akhirnya sesuai dengan prediksi kami ya, bahwa saham BBRI itu dia jebol ya, resistennya di 3939 itu sudah sampai target dari kita. Nah, tadi kami ungkap ya mengenai bahwa saham BBRI hari ini itu terbang sampai harga berapa Pak Firman. Nah, ini dari kelas kami ya, yang masuk di kelas prioritas, bahwa hari ini ya tadi pukul jam 10 pagi ya, untuk target kami dia akan nutup gap dulu di 4050. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kok Pak Firman bisa ya memprediksi arahnya saham BBRI itu apa? Boleh nggak kita yang investor awam nggak tahu ya kok bisa tepat itu? Apakah ilmunya itu bisa dipelajari? Jawabannya adalah bisa. Nah, kita yang poin ke utama dulu ya, bahwa kalau kita ketahui hari ini yang berhasil masuk itu adalah sekelompok asing ya Bapak Ibu ya. Jadi sekelompok asing atau sebuah institusi yang mereka itu memborong mengenai dari saham BBRI ini ya. Nah, peringkat yang utama itu adalah AKZP CCTP ya. Jadi mereka itu inflow seperti itu. Nah, Pak Firman kenapa kok bisa-bisanya ya prediksi Pak Firman itu tepat? Dasarnya itu dari mana? Kalau kita lihat dari RSI-nya ini ya, bahwa saham BBRI itu sudah mulai rebound. Kenapa? Makanya Bapak Ibu semua itu nggak perlu khawatir. Pas waktu itu sudah saya katakan ya, tenang aja, nggak perlu khawatir ya. Jadi skema ini itu dipakai biasanya sama institusi. Siapa itu Pak Firman? Itu adalah LP atau liquidity provider. Apa sih itu, bahasa apa itu Pak Firman? Saya ini sudah pensiunan, saya nggak ngerti ya. Mereka ditugaskan untuk mengontrol mengenai dari saham BBRI. Nah, itu di kelas kami itu saya ajarkan. Nah,
Untuk yang sensitif kok bisa tepat? Apakah saham lain juga bukan BBRI? Semua saya ajarkan seperti itu. Nah, itu ya tadi penampakannya, dan selama 2 hari berturut-turut ya, dan ini ya walaupun Pak Firman itu nggak update di kelas kami, ya saya update terus. Nah, lagi-lagi siapa? ZP ya. ZP selama 2 hari itu dia memborong 1,2 volumenya sekitar 1,2 juta lot. Wah, jadi diangkat tuh. Jadi kalau kita biasanya ungkap di kelas ya, itu biasanya digulung. Ya, digulung. Tapi dengan mekanisme seperti itu, jadi salah satu dari tim mereka itu ada yang distribusi. Siapa pelakunya? Nah, mereka distribusi pakai broker YP, XL, SQ sama UD. Makanya alumni kami itu ketika masuk di kelas kami itu nggak perlu khawatir. Jadi nggak melihat dari apa ya, opini yang beredar di masyarakat, wah ini nanti bakalan dikorupsi dan lain sebagainya. Itu sudah saya ungkapkan, ya. Beda urusan, ya. Antara apa Pak Firman? Jadi antara harga saham dan juga perusahaan beda. Nah, kalau Bapak Ibu itu perlu diketahui ya, ini sifatnya untuk edukasi ya. Jadi saham BBRI itu ZP ini tuh kompak ya, jadi dorong naik ke atas. Nah, di alumni kami itu mereka ya buang barang ya kepada siapa? Kepada asing. Seperti itu. Kok bisa-bisanya Pak Firman itu bisa ngasih kepada mereka ya? Seperti itu. Nah, karena yang saya buat itu adalah saya ingin membantu investor retail yang ada di Indonesia biar nggak kalah sama institusi. Karena apa? Kebanyakan investor pemula yang ada di Indonesia yang mereka kelola dana 100 juta ke atas, mereka 100% kebanyakan adalah FOMO. Retailnya itu FOMO. Jadi cara berpikirnya itu mereka nggak bisa mengolah data kayak gini, nggak bisa. Nah, makanya di channel ini ya, yang saya bentuk atas dasar dari permintaan Bapak Ibu semuanya itu ya. Jadi mereka saya edukasi. Ini loh alatnya, pakai alat ini. Ya. Kita bisa tahu bahwa saham itu bakalan terbang sedemikian rupa, itu ada alatnya. Ya, seperti itu. Makanya apa? Jadi Bapak Ibu yang di situ tujuannya adalah mengolah dana keuangan, ya, dana keuangan pribadi kalian yang tujuannya adalah untuk pensiun untuk menaikkan aset yang ada apa? Kalian nyangkut terus. Ya karena kalian cuman belajarnya teknikal aja, bukan teknikal doang yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi mekanisme atau cara kerja di pasar modal ini Bapak Ibu itu harus tahu bagaimana mengolah datanya. Seperti itu. Ya alhasil bagaimana? Ya mayoritas dari member kami itu ya cuannya luber. Yang beli bukan 1M, 5M, bukan 10M. Ada yang 20M, ada yang 50M. Nah, mereka kok bisa masuk di kelas Pak Firman? Ya karena mereka butuh. Karena uang yang mereka kelola itu bukan kecil. Ya, bukan 100.000, bukan 10 juta, itu bukan. Tapi ratusan juta. Loh, kenapa kok mereka berani masuk? Karena diukur, karena mereka butuh. Karena nggak semua orang itu bisa tahu mekanisme seperti ini. Ya, dan untuk ketemu dengan ini apa namanya, para trader profesional dan juga institusi itu mereka itu waktunya terbatas, nggak bisa. Lebih baik mereka masuk di kelas kami, mendapatkan informasinya, kami ajarkan dengan benar, bukan flexing ya. Kebanyakan flexing ya, jadi seperti itu. Nah, ini dasarnya ya. Jadi ketika saham BBRI turun, ketika naik mereka tenang, justru ada peluang. Nah, ketika naik kayak gini tuh biasanya retail lupa ini masih bakal naik apa enggak. Kalian kalau kayak gitu terus habis di market. Sekolah kalian kayak kedokteran.
banyak sekali seperti itu. Nah, cuman ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka harapannya itu pengennya ya secara atau tidak, yang ada malah boncos terus. Gitu. Nah, jadi ini yang masuk. Nah, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Kenapa kok bisa terbang? Dasarnya apa lagi? Nah, kalau dalam ini ya Bapak Ibu ya, untuk bahasa Da Vinci ya atau kode sandi, yang biasanya itu yang tahu adalah timnya mereka. Loh, apakah di market itu mereka itu berkomunikasi Pak Firman? Jawabannya adalah berkomunikasi. Ya. Jadi komunikasinya beda zaman tahun 2000 ya. Jadi mereka pakainya itu adalah sebuah kode. Loh, emang Pak Firman tahu kode gasnya? Tahu. Bahkan saya ajari di alumni kami. Jadi untuk membaca bid sama over. Jadi apakah bid over ini tuh bisa dibaca? Nah, kalau investor pemula ya atau investor yang FOMO itu biasanya alah bertele-tele konten ini enggak secara to point. Nah, itu adalah target kalian yang mengenal mengenai bagaimana cara berpikir pasar modal ini. Itu adalah target kalian. Ya. Jadi kalian di sini yang sudah mengerti atau masuk di kelas kami ya khususnya itu adalah sebuah target kalian. Yang masyarakat yang FOMO yang ikut-ikutan itu adalah sebuah target kalian karena bisa cuan. Karena mindset mereka itu nggak tahu, mereka ya penjudi, nggak tahu caranya, bagaimana caranya berinvestasi dengan benar, bagaimana caranya mengelola aset dengan benar. Wah, jadi mereka pengennya itu secara instan, nggak mau bertele-tele. Mohon maaf, channel ini itu mayoritas para investor mulai yang kepengen asetnya naik terus. Banyak sekali yang berterima kasih ya di channel ini, dan channel ini itu ya membahas ya konsisten. Nah, kembali ke laptop ya. Nah, kalau kita ketahui ya ini kalau yang biasanya saya ajari di kelas kami itu ketika market maker atau siapa ya, liquidity provider kalau bahasa akademisnya, setelah kasarnya bagi kalian itu bandar lah. Jadi mereka itu menjaga. Jadi ada mekanisme teknisnya. Offernya dicabut atau di withdraw, bidnya itu ditebelin, baru nanti digulung. Nah, untuk transaksi di saham BBRI hari ini itu cuma 50% dari dana kelolaan ya. Tapi mereka ada porsi tersendiri untuk menaikkan saham BBRI ya. Makanya untuk di alumni kami itu mereka ya emitennya nggak banyak-banyak cuman 1 atau 2, tapi mereka bisa untuk memanajemen risikonya seperti itu. Nah, ini untuk kode Da Vinci-nya saham BBRI. Nah, kalau Bapak Ibu itu pengen belajar lebih dalam lagi, nanti kalian bisa hubungi nomor ada di bawah ini ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk BBRI ini ya, kebetulan asing itu kalau mereka dagang di saham BBRI itu mereka pakai robot biasanya. Jadi robotnya itu sudah disetting ya, gitu. Nah, ini kehebatan investor kakap. Tapi kalau investor retail hanya bermodalkan HP ya, habis itu lihat berita emosional, ikut-ikutan beli, FOMO, habis kalian. Nah, kalau kita ketahui bahwa over di 4060 ya untuk di saham BBRI itu ini agak tebal. Nah, apabila saham BBRI itu nanti ya dites di 4060 itu jebol, maka arahnya ke selanjutnya saham BBRI itu bakalan ke 4100 ya. Jadi overnya ini sudah mulai dikeringkan. Nah, untuk bidnya ini sudah ditebalkan ya. Jadi seperti itu. Ini mengenai dari saham BBRI. Kok bisa-bisanya mereka jaga bid kayak gitu Pak Firman? Nah, yang biasa saya katakan ya untuk di kelas kami itu, jadi mereka sudah kenyang makannya.
Jadi ketika ada rumor wah ini nanti bakalan dikorupsi negara kono bla 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 bla. Pokoknya negatif thinking lah kayak gitu. Itu mereka nggak bisa berkembang. Ya stuck kayak gitu. Yang ada ya nanti larinya ke judi slot. Ya. Seperti itu. Nih. Jadi ketika CP ini digunakan untuk mengakumulasi, menaikkan, nah akun yang sudah mereka masuki, mereka dan kalau kita lihat ya untuk asing itu menggelontorkan cuma 1T. Nah biasanya kalau di saham BBRI itu kalau rame banget itu bisa sampai 3T. Jadi ini ada potensi untuk kenaikan loh Pak sampai ini. Ada untuk long term ya di seperti itu. Nah ini adalah sebuah kasusnya. Ini biasa saya sering edukasi kepada Bapak Ibu ya. Tapi ya kalau investor retail yang sering dikarungi di di pasar ya biasanya suka skip video. Untuk Bapak Ibu yang masih stay kayak gini dicermati pelan-pelan walaupun sudah tengah malam ya. Semoga edukasi saya ini itu bisa Bapak Ibu itu dicerna. Tenang aja Pak Firman jelasnya pelan-pelan agar kalian itu bisa cuan. Oke, kita ke topik yang kedua. Nah, Pak Firman mengenai dari saham BBRI bagaimana? Apakah masih akan terbang lagi? Ya. Nah, kalau kita lihat ya secara teknikalnya untuk daya dorong mengenai dari saham BBRI itu masih ada peluang, masih ada kekuatan. Ya, dan ini sudah saya ungkapkan mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kalau kita lihat untuk IHSG ya. Nah, dia ada inflow jumbo 7.800. Nah apakah ini nanti ada korelasinya Pak Firman ya terkait benar lagi ada 17 Agustus Pak Firman, apakah nanti IHSG itu bakalan jebol sampai ke 8.000? Jawabannya adalah bisa, dan itu mudah, gampang ya. Kok gampang Pak Firman? Ini IHSG loh kecil menaikkan itu bagi pemerintah. Ya kecil, harga saham itu kecil, mudah ya gitu. Jadi semua ada mekanismenya seperti itu. Nah kalau kita pun lihat ya untuk IHSG kita tertinggi itu di harga 7.910 ya. Nah benar lagi untuk IHSG dia bakalan ke all time high ya. Semoga nanti ketika 17 Agustus dia akan all time high ya. Ya gitu. Nah di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa saham IHSG ini tuh dia naik, jadi nggak perlu khawatir. Nah kalau kita lihat ya untuk indeksnya ya, khususnya di indeks ini Pak Firman untuk indeks perbankan ya. Nah di sini Bapak Ibu, nah, di financial, nah di sini dia masih ada potensi untuk kenaikan, khususnya di finance 2,9% loh. Nah ini masih ada tekanan. Jadi untuk saham BBRI itu nanti dia akan diuji dites sampai ke 1491, dan ini untuk sektor perbankan ini tuh masih kuat untuk dikerek naik ya. Nah apakah saham BBRI aja Pak Firman? Enggak, untuk sektor finance itu kayak BBRI, BBCA itu semua kompak ya. Nah, BBCA, nah kompak, BNI kompak, BMRI semua kompak. Nah untuk sektor perbankan ini ya Bapak Ibu ya, itu saya rekomendasikan untuk kalian yang mungkin asetnya itu lebih dari 1M. Jadi kalian tradingin di sini nyantai, tenang aja, nggak perlu khawatir ya. Ya jadi apakah saham BBRI itu bakalan terbang lagi Pak Firman? Bakalan ya. Nah ini biasanya untuk saham BBRI itu dia akan dites di 4070 ya, di area ini ya 4070.
ya. Setelah dia naik mantul dikit, nanti dia akan diturunkan dulu. Jadi jemput tumbangan. Habis itu nanti digas lagi. Jadi apakah saham BBRI itu bakalan sampai ke 4.450? Bakalan ke situ. Nah, pertanyaan Pak Firman, apakah nanti saham BBRI itu bakalan sampai ke 5.575? Pasti. Kira-kira kapan? Tanggalnya berapa? Dikira saya bandarnya, saya cuma retail kok. Ya, seperti saya cuma retail biasa, uang saya kecil, Bapak Ibu. Ya, kayak gitu. Nah, untuk statement ini ya Bapak Ibu semuanya ya, ini bukan atas dasar dari saya saja, namun dari 54 sekuritas itu menyarankan untuk buy di saham BBRI. Yang nge-hold ada 26, adapun yang cuma nge-sell ada 3. Ya, harga rata-rata itu mencapai 5.791, potensinya mencapai 42%. Nah, kalau kita lihat ya untuk JP Morgan, wah ini dia targetnya agak tinggi ya. Tahun 2015 kemarin sampai ke 8.400. Nah, kalau JP Morgan yang terbaru ya, ada nggak? Nah, dia targetnya di 3.900, dia sudah capai target ya. Nah, kalau kita lihat dari Morgan Stanley ya 4.691. OBK Han itu yang terbaru ya tanggal Agustus itu targetnya 4.250. Ini bukan dari saya pribadi, dan saya sendiri itu hanya menyajikan datanya untuk kalian pertimbangkan waktu masuk seperti itu. Nah, makanya kemarin isu ini penurunan saham BBRI itu, ini BBRI itu nanti adanya ini Pak Firman merah putih dan lain sebagainya, ini nanti bakalan dikorup. Pusing ya, jangan khawatir. Nah, kalau Bapak Ibu itu lihat ya di konten kami yang kemarin ya, kalian bisa sajikan. Kalian jangan bandingkan di beda sektor. Contohnya kayak di emas-emasan, ya nggak bisa. Sektor keuangan disajikan di sektor emas-emasan, nggak bisa. Di kalian itu sandingkan di sektor yang sejenis. Kayak Bank BCA kemarin itu net profitnya paling tinggi. Ya, nah BRI itu masih nomor 2. Nah, dari bisnis yang sama. Nah, ini hebat. Ya, hebat. Bapak Ibu, kalau kalian ketahui untuk laporan keuangannya ya, saham BBRI itu masih menjaga profitnya. Jadi cuma turun dikit ini wajar. Ya, karena kondisi makro global itu belum stabil. Ya, biasa politik. Gak perlu khawatir ya, masih bagus kok ya. Di mayoritas ya alumni kami itu ya borongnya ya jumbo-jumbo. Nah, earning per share-nya juga tumbuh menjadi earning per share-nya masih kuat ya, ada 175. Jadi masih terjaga lah. Kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya mengenai dari saham BBRI ini. Ya, arahnya nanti bakalan ke situ dulu terbangnya. Seperti itu. Nah, bagaimana topik yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Strategi cuan di saham BBRI. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, bagi kalian yang kepengen ya untuk strateginya, ini agak ngantuk saya. Ya. Strateginya silahkan ya, bagi kalian yang belum punya barang di saham BBRI ya. Kalian tunggu dulu, dia tunggu koreksi di area 3.960 serta maksimalnya di 3.900. Tunggu di area situ dulu mengenai dari saham BBRI ini. Itu kalian kalau misalkan pengen masuk ya, jadi tunggu di gap down di sini ya. Nah, apabila saham BBRI itu bertahan ya, maksimal itu sampai di 3.897, kan average down aja, nggak perlu khawatir. Nantinya sopirnya itu akan menguji resistennya sampai ke 4.135 dan juga di harga 4.450 ya. Nah,
Nanti akan muncul sebuah pertanyaan, Pak Firman, belinya bagaimana sih? Apakah kita cicil ataukah kita tunggu? Saya pengen ngantri kayak mak-mak Pak Firman di harga 3.700. Nah, di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Jadi sesuaikan dengan passion Bapak Ibu. Kalau misalkan kalian itu nyicil, kelebihannya kalian akan dapatkan di harga support manapun. Itu kalau kalian itu nyicil. Nah, kelebihannya kalau kalian itu nunggu, saya kayak mak-mak Pak Firman, nenek-nenek, nawarnya minta ampun. Di harga 3.700, ya nggak apa-apa. Itu kelebihannya kalian akan dapatkan yang namanya best price. Apakah ya bakalan kasih itu? Ya kalian harus berebut dulu sama si P yang borong ya. Seperti ya kalau kalian diizini. Seperti itu. Ya. Tuh. Nah, adapun untuk kekurangannya, apabila kalian itu nyicil, itu kalian akan kehabisan amunisi. Nah, apabila kalau kalian itu nunggu, belum tentu kalian dapat. Ya. Jadi sesuaikan dengan trading bank kalian. Nah, nanti akan muncul lagi sebuah pertanyaan, Pak Firman, apakah saham BBRI itu bakalan kembali ke 5.575? Jawabannya adalah bisa. Kapan prediksi Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya, untuk penerbangan itu mudah. Biasanya itu di bulan September. Loh, Pak Firman bisa kayak gitu? Bisa. Ya, kalau misalkan barang yang ada di market itu sudah kering, gampang naikkan gitu. Ya, tapi saham BBRI itu beda sama sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Mereka menaikkan harga saham itu mereka punya etika, jadi nggak ngasal. Beda ya sama saham-saham gorengan. Ya, karena untuk saham BBRI itu adalah sahamnya para institusi global menjaga emiten ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya untuk review pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf agak ngantuk Pak Firman ya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami di bulan September, silakan bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Jadi japri aja Bapak Ibu, itu nomor WA pribadi saya. Di selain nomor ini itu adalah penipuan. Jadi saya bikin kelas ini itu adalah untuk mewadahi mereka para investor yang ada di Indonesia pengen belajar dunia investasi saham dengan benar ya, bukan yang asal-asalan. Jadi kita ajari dengan benar. Harapannya apa? Biar investor itu punya aset ya, dan juga bisa menaikkan asetnya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, selain nomor ini itu penipuan. Saya nggak pakai admin, jadi langsung saya pribadi. Yang ngajar nanti juga saya pribadi. Bye bye semuanya. Terima kasih.